Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakti, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasih orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikahila, Mbak Nata, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Informasi yang selama ini terjadi bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap tersangka, ini perlu kami luruskan. Bahwa saat rilis yang pertama, saat itu tersangka sedang dibawa ke Lakesda untuk diadakan pemeriksaan rambut dan darah, mengingat ini adalah kasus yang menjadi sorotan publik. Jadi selain urin, kami pastikan melaksanakan pemeriksaan rambut dan darah. Kemudian kami perlu menyampaikan juga bahwa penyidikan kami ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita periksa betul selama 4 hari ini terkait dengan konstruksi pasal yang sebenarnya kita terapkan, di mana dari awal kami terapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana kami punya persepsi bahwa sesuai dengan pernyataan kami saat itu penyelidikan belum selesai. Nah, selama 4 hari ini kami adakan penyelidikan lebih mendalam lagi terkait dengan perkara ini. Kami adakan penggeledahan, pemeriksaan bukti-bukti digital, data IT, kemudian pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka, sehingga apakah ada kemungkinan berkembang daripada konstruksi pasal yang ada, apakah ada mens reanya, niat jahatnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, bahkan mengedarkan, artinya menawarkan pada orang lain. Nah, oleh karenanya selama 4 hari ini penyidikan ataupun penyelidikan sudah sementara sudah kami anggap cukup, di mana konstruksi pasalnya adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengguna narkoba. Nah, yang kedua, kami perlu meluruskan terkait bahwa tersangka ini tidak diproses sebagaimana mestinya, bahwa dalam pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan
perkaranya tidak dilanjutkan. Tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan bahwa, dan kemudian untuk rehabilitasi ini itu bukan dilaksanakan oleh penyidik. Ada permohonan dari keluarga, kita fasilitasi, dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu oleh BNN yang isinya ada Polri, Kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya, di luar penyidik, di luar Polres Jakarta Pusat. Tetapi kami perlu tekankan lagi, ya, seandainya ada keputusan rehabilitasi sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, bukan berkas tidak dilanjutkan, tetap kami lanjutkan, bawa ke pengadilan, dan nanti akan divonis oleh hakim. Ini yang perlu menjadi penekanan agar tidak menjadi kesimpang siuran informasi. Di informasi kami laksanakan penyidikan secara profesional, dan kemudian rekan-rekan sekalian, sebentar lagi akan kami hadirkan tersangka. Mengapa kami menunggu? Karena kami menunggu komplit ataupun lengkap penyidikan kami, sehingga kita akan tampilkan para tersangka ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, sebelum ditampilkan, kami pernah menyampaikan bahwa strategi pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat adalah preemptive strike. Artinya kami mengungkap dari hulu. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada hal yang unik di masa pandemi ini. Polres Jakarta Pusat dalam kurun 22 hari, yang pertama kita ungkap 400 kilo, dalam waktu 22 hari bisa menjadi 1,1 ton setelah bergabung dengan Polda Metro Jaya. Dan kami temukan fakta lagi yang unik, kami temukan bandar, ya, nanti barang buktinya ya cukup banyak, nanti akan kami tampilkan, di mana kami duga berdasarkan penyelidikan kami, ya, bahwa ini digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, kaum-kaum jet set, kalangan-kalangan elit. Ya, kami sudah gambarkan, petakan, ya, tinggal tunggu saja, ya, kalau masih ada yang menggunakan, tunggu waktu akan kami tangkap. Jadi bukan hanya tersangka 3 ini sebenarnya. Sebelumnya sesuai dengan strategi kami preemptive strike, kami sudah menangkap bandar yang khusus, dugaan kami khusus untuk kalangan-kalangan jet set ini. Ini yang perlu kami jelaskan pada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, tidak ada diskriminasi. Kami akan tampilkan menunggu hasil penyelidikan kami komplit, yang sebentar lagi akan kami tampilkan. Yang kedua, rehabilitasi bukan kewenangan daripada penyidik, tapi dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN. Kita menunggu rekomendasi.